Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang akan kita renungkan bersama di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai Wahyu pasal 10 ayat 11. Puji Tuhan atas kasih Bapa Surgawi yang begitu nyata bagi masing-masing kita setiap hari. Bukti itu adalah nafas hidup yang masih dianugerahkannya bagi masing-masing kita. Dan sebelum memulai renungan ini pun ada yang hendak Tuhan ingatkan untuk kita semua, bahwa pada akhirnya kita semua hanya manusia saja. Tidak ada daripada kita yang lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan Angel sendiri pun, Angel tidak punya apa-apa, Angel tidak bisa apa-apa, Angel hanya alat di dalam tangan Tuhan. Semua kata-kata renungan firman yang keluar dari mulut bibir lidah Angel bukan karena Angel sendiri dengan kuat hebat usaha Angel atau siapapun juga yang di luar sana yang mempunyai kuasa sehebat yang sehebat yang dipunyai Allah Bapa Surgawi dalam rahasianya, dalam ketetapan kehendaknya. Semua karena kasih Bapa sungguh begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Kembali dari awal lagi, nafas hidup ini masih dianugerahkannya berkelimpahan bagi masing-masing kita. Berarti masih ada waktu dan kesempatan saat ini. Maka mari kita bersama, termasuk Angel pun harus mengerjakan keselamatan. Sama seperti yang Paulus katakan juga yang diingatkannya bagi kita, bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus bukan bersantai-santai tetapi berlari-lari meninggalkan yang di belakang dan mengejar yang di depan yang telah ditetapkan Bapa Surgawi menjadi upah bagi yang tetap setia. Kiranya mengingatkan kita semua untuk tetap bersyukur, untuk tetap berterima kasih atas kasih Bapa Surgawi kita yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah habis, tetapi selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena dalam Wahyu pasal 9 adalah kelanjutan daripada ketujuh sangkakala yang ditiup oleh ketujuh malaikat yang ditetapkan oleh Allah, yang di dalam Wahyu pasal 8 ayat 2 berkata, "Aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala." Dan dari awal pasal 9 adalah sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dari kata sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi ini mengingatkan kita kembali kepada Wahyu pasal 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Dan daripada itu telah diingatkan bagi kita semua di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 itu, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 14, di mana di situ berkata tentang bintang timur di dalam ayat 12. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Tetapi yang tertulis di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 ini, "Adapun bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut." Sedangkan yang Tuhan mengingatkan untuk kita kembali dalam Wahyu pasal 3, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia ayat 7, "Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Dan di sini mengingatkan untuk kita semua berkelanjutan pun dengan ayat 2 di dalam pasal 9 itu berkata,
Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan daripada kata jurang maut, lubang jurang maut, di sini pun yang mau bersaksi saat berada di dalam pergumulan, Tuhan membukakannya, bahwa Tuhan membawa angel untuk memperlihatkan tentang jurang ini. Ternyata jurang ini ada pada akhir jalan yang lebar, yang dimana seperti yang Tuhan Yesus telah menyatakan, jalan lebar itu menuju kepada kebinasaan, dan ujungnya adalah jurang yang berujung kepada lubang kebinasaan itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan, Tuhan menyatakan, janganlah kalian sesat, berjaga-jagalah, karena semakin gampang hidup jalan hidup kalian, maka berarti kalian berada di dalam jalan yang lebar. Berjaga-jagalah, jangan sampai kalian berada di dalam jalan yang lebar, kalian berpikir kalian ada di dalam jalan yang sempit, karena di dalam jalan yang lebar itu hanya akan berujung pada jurang lubang maut, lubang kebinasaan yang disiapkan bagi mereka yang akan menerima penghukuman murka Bapa. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Di jalan manakah saat ini kita melangkah? Apakah di dalam jalan lebar yang dimana banyak orang bisa mendapatkannya, atau di jalan sempit di mana sedikit saja yang mendapatkannya? Mengapa? Oleh karena sedikit itu adalah yang dipilih, oleh karena sedikit itu yang benar-benar setia, yang benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Dan di situ selanjutnya di dalam ayat 3 mengatakan, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan di sini kembali kepada ayat 1, dari melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Apakah berarti Allah bekerja sama dengan maut, lubang maut ini? Apakah berarti Allah tidak apa-apa memberikan tugas kepadanya untuk membukakan semua itu? Tetapi di situ Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang lubang jurang maut itu. Di dalamnya lubang jurang maut itu adalah neraka, dan yang di paling bawah adalah untuk penghukuman yang kekal bagi yang disiapkan untuk dibinasakan, yaitu lautan api dan belerang, lautan api kebinasaan, penghukuman terakhir dari Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan disitulah yang mengingatkan untuk kita tentang ayat 3 itu, asap itu berkeluaranlah belalang-belalang. Dari asap itu, bukan dari lubang itu, tetapi dari asap yang keluar dari lubang itu. Dan asap itu berasal dari panasnya lautan api dan belerang yang ada di paling bawah. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, bahwa asap yang dari mana asap itu, keluarlah belalang-belalang, mengatakan tentang murka Allah yang membuat adanya belalang-belalang ini satu persatu, membuat ada untuk menjadi penghukuman bagi manusia. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bintang yang jatuh seperti pasal 8 ayat 10 sebelumnya dalam Wahyu ini mengingatkan kepada kita tentang yang telah dipilih oleh Allah di dalam kemuliaan, dalam kekudusan, dalam kehendaknya, tetapi yang lebih memilih untuk menjatuhkan diri. Bagaimana? Dengan cara berpikir mengikuti keinginan sendiri, berpikir lebih baik ikut mau sendiri, lebih baik ikut yang begini, lebih baik jalan di dalam jalan yang lebar. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bukan berarti yang memberontak akan mendapatkan apa yang dikatakan dalam ayat 1 tadi, diberikan anak kunci lubang jurang maut, tetapi itulah yang ditetapkan Bapa untuk terjadi bagi yang telah ditugaskannya malaikatnya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena di dalam ayat 11, raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Apakah ini berarti bahwa Allah memerintah atas iblis-iblis? Pun tidak,
Tetapi itu sama seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 6 di dalam ayat 7 dan 8 mengatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi bukan dalam salah paham manusia bahwa Allah pun berkompromi kerjasama dengan dosa, apalagi dengan iblis yang penuh dengan kejahatan, yang berbalik dari apa yang adalah Allah. Allah adalah terang, Allah adalah kudus, dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Kembali dalam apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus bagi kita, berjaga-jaga jangan sampai kita berada di dalam jalan yang lebar. Berjaga-jaga jangan sampai kita jatuh dari apa yang telah ditetapkan bagi Bapa Surgawi bagi kita. Karena seperti yang telah diingatkan untuk kita semua oleh Yesus Kristus, jadilah terang supaya nama Bapa Surgawi dipermuliakan di dalam kita. Karena itulah yang berkenan kepadanya. Di dalam Matius pasal 5 di dalam ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan disitulah yang mengingatkan untuk kita semua kembali dalam ayat 2 pasal 9 tadi. Dari asap dari lubang itu naiklah asap bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Padahal di dalam Wahyu pasal 8 sebelumnya di dalam ayat 12 mengatakan, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari sudah ada kegelapan. Tetapi adanya asap yang muncul daripada lubang ini membuat semakin gelap lagi. Dan daripada ini pun Anja mau bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan untuk diperlihatkan. Tuhan membukakan asap yang keluar daripada lubang ini tidak berada di dalam bumi, tetapi berada di bawah bumi. Jadi dari lubang itu asap itu naik mengelilingi bumi. Itu mengapa dikatakan tentang dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Bukan hanya langit tetapi angkasa, karena asap ini keluar dari bawah. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, karena Tuhan berfirman di dalam apa yang dinyatakannya saat Injil berada di dalam pergumulan, bahwa asap itu melambangkan murka Allah yang tidak terlupakan, yang tidak diabaikan. Kejahatan manusia seakan-akan tidak dipedulikannya, tetapi disimpan murkanya. Dan asap itu baru permulaannya yang diizinkan terjadi, supaya memperlihatkan mana yang setia, mana yang tidak setia, mana yang hanya hidup dalam kegelapan, menikmati dosa yang dilakukannya. Itu mengapa anak-anakku tetaplah berjaga-jaga, jadilah terang, hiduplah di dalam terang, dan biar terang itu bercahaya dari dalammu, supaya jangan yang keluar daripadamu hanya kegelapan, maka engkau menjadikan diri musuh terhadap Bapa. Dan itulah yang hendak diingatkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan selanjutnya di dalam ayat 3 di situ mengatakan, dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Jadi bukan dia tinggal di bawah bumi saja, karena asap itu mengelilingi bumi. Dan itulah yang mengingatkan untuk kita semua. Begitupun kejahatan di dalam dunia ini bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di setiap tempat yang ada di dalam dunia. Tidak ada yang namanya tidak ada kejahatan. Pasti ada di berbagai macam tempat, maupun yang besar-besar yang nyata di depan mata, ataupun yang kecil-kecil di mata manusia yang menurut penilaian pengukuran mereka, apalagi yang disembunyikan di dalam hati, di dalam pikiran, itu juga dosa di hadapan Bapa. Walaupun di mata manusia tidak apa-apa, tetapi bukan manusia yang menghakimi pada akhirnya. Dan disitulah yang Tuhan hendak mengingatkan untuk kita semua dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan selanjutnya tentang para belalang-belalang itu, berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi.
dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan ingat bahwa apa yang telah Tuhan firmankan seperti yang tertulis di dalam Pemazmur yang mengingatkan bagi kita tentang Allah kita luar biasa, seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91, di dalam ayat 12 dan di dalam ayat 13 mengatakan mereka di dalam ayat dan sebelum ayat 11 pun mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bahkan firman-Nya pun berkata telah diberikan kita kuasa untuk menginjak kalajengking. Dan disitulah yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, belalang dengan kalajengking. Perbandingan kedua hewan ini adalah besar karena belalang kecil dibandingkan dengan kalajengking yang lebih besar, yang ada racun pada ekornya. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, belalang ini yang walaupun pada awalnya terlihat seperti tidak bisa memberikan suatu dampak yang buruk kepada manusia, tetapi jelas bahwa Allah memberikan bukan hanya sekedar firman saja, sekedar kata-kata saja, sekedar mengeluarkan mereka saja, tetapi untuk menjadi penghukuman, untuk menjadi penyiksaan. Karena seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat selanjutnya mengatakan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan kepada mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, kepada mereka, kepada belalang-belalang yang keluar dari asap, yang keluar dari jurang lubang maut itu, dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Mengapa demikian? Sedangkan belalang saja pun apa yang dimakannya adalah tumbuh-tumbuhan itu, apalagi rumput-rumput. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Selanjutnya dikatakan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, yang mengajarkan bagi kita apa yang diremehkan oleh manusia, apa yang dipikir kecil, rendah di mata manusia akan dikembalikan kepadanya. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, masing-masing perbuatan kita terhadap Allah maupun terhadap sesama kita manusia pada akhirnya akan dibawa di hadapan Allah yang maha adil, di hadapan Allah yang maha kudus, untuk dihakiminya menurut kekudusannya yang tidak pernah berubah, karena ialah Allah pencipta semesta alam yang layak, punya hak sepenuhnya untuk menghakimi kita manusia, karena dialah pencipta kita. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, belalang-belalang ini bukan seperti belalang-belalang biasanya yang disuruh, yang dalam mereka diciptakan mereka memakan tumbuh-tumbuhan apalagi rumput-rumput, tetapi mereka ada ditugaskan untuk orang-orang manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua perbahasaan ini di dalam pasal 7 sebelumnya, di dalam ayat 3, malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit mengatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Memeteraikan. Tetapi di dalam pasal 9, di dalam ayat 5 ini, di dalam ayat 4 mengatakan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan disitulah yang kembali mengingatkan untuk kita semua ke dalam ayat 1, di mana Tuhan menjadikan kita terang, di mana Tuhan menjadikan kita anak-anak siang, bukan orang-orang yang tertidur karena menjadi anak-anak malam, anak-anak kegelapan. Tapi dalam terang itu bukan terang duniawi, tapi terang firman-Nya, terang kasih-Nya dinyatakan bagi kita, supaya kita dimeteraikan saat kita tetap hidup tulus, taat, setia, melakukan kehendak firman-Nya. Tetapi bagi yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, pasti akan
menerima penghukuman. Mengapa? Karena mereka sendiri menolak kasih Allah, karena mereka sendiri menolak untuk menjadi yang dipilih oleh Allah di dalam kasih-Nya, di dalam kebaikan kemurahan hatinya, untuk mereka pun mendapat kesempatan agar mengerjakan keselamatan, supaya pada akhirnya mereka pun layak mendapatkan upah yang telah dijanjikan Bapa Surgawi. Dan disitu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, yang bukan hanya hal yang sepele, bukan hal yang sebentar saja, tetapi masuk sampai dalam tubuh, yang membuat menderita. Karena apa yang daripada kalajengking bisa racunnya. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan dari ayat 1 sampai pada ayat 6 ini mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang terjadi pada sangkakala yang kelima, pada saat Tuhan Yesus Kristus telah datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, untuk menyelamatkan mereka yang terpilih. Tapi bagi mereka yang tertinggal akan terjadi hal-hal ini. Dan di situ yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua tentang sangkakala ini, sangkakala yang ditiup setelah meterai yang ketujuh dibukakan. Mengapa demikian? Sedangkan sangkakala kan adalah sebuah peringatan. Dan disitulah yang hendak difirmankan Tuhan Yesus bagi kita dalam renungan bersama saat ini, bahwa sangkakala, kenapa meterai yang ketujuh dibukakan baru ada sangkakala ditiup ini, kenapa tidak sebelum? Agar menjadi peringatan bagi kita yang ada saat ini untuk apa yang akan terjadi nanti, agar kita berjaga-jaga, agar kita tahu betapa seriusnya murka Allah. Bukan hanya sekedar permainan anak-anak, bukan hanya sekedar dongeng isapan jempol manusia saja, cerita-cerita sekedar itu saja, tidak. Tetapi inilah nubuatan yang akan terjadi, yang difirmankan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang kudus Tuhan. Karena seperti dalam pasal 7 di bawah perikop mengatakan orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Di dalam ayat 3 tadi telah diingatkan untuk kita semua, malaikat itu telah berkata kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan seperti yang telah ditugaskan Bapa Surgawi, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Maka berjaga-jagalah, jangan sampai kita sudah dimeteraikan, tetapi pada akhirnya kita lebih memilih untuk tidak memakai meterai itu. Apa artinya itu? Apakah berarti secara fisik kita harus menggambarkan meterai Allah yang hidup pada dahi kita sendiri secara fisik dalam dunia ini? Tidak, tetapi dalam kata memakai itu adalah berjalan dengan keberanian dalam kebenaran firman Yesus Kristus, melangkah di dalam terangnya, tidak malu, tidak takut, tapi melangkah maju karena kita tahu kita hidup bukan untuk cari hormat di mata manusia, tetapi untuk mencari hormat di mata Bapa kita yang ada di surga. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang para belalang-belalang ini. Kenapa di situ di dalam ayat 5 berkata mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Mengapa hanya 5 bulan saja? Tetapi dari ini pun Tuhan mengingatkan untuk kita semua, disitulah yang menjadi apa yang telah Bapa Surgawi tetapkan, apa yang telah direncanakannya. Di situ Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua dalam apa yang telah difirmankannya saat Ia naik kembali ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang perlu kita tahu bahwa 5 bulan lamanya itu tidak terlalu lama, tetapi tidak terlalu cepat juga. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, waktu yang ada saat ini, hari demi hari, berganti bulan, berganti tahun, tapi ingat masa dan waktu berakhirnya dunia ini tidak ada satupun daripada kita yang tahu. Maka berjaga-jagalah, karena 5 bulan lamanya ini pun mengingat
mengingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis dalam meterai yang kelima sebelumnya dalam Wahyu pasal 6 di dalam ayat 10, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan kembali tentang waktu saat ini. Kita tidak ada yang tahu kapan akan berakhir bagi masing-masing pribadi kita atau secara keseluruhan seluruh dunia ini. Maka tetaplah berjaga-jaga. Marilah kita tetap saling menopang, saling menasihati, tetapi yang terutama masing-masing mengerjakan keselamatan agar pada akhirnya kita layak di hadapan Tuhan. Karena dari belalang-belalang ini pun ada yang tertulis di dalam kitab Yoel, yang dimana jelas mengatakan tentang akhir zaman. Yoel pasal 1 perikop kedua di situ mengatakan, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Karena belalang-belalang ini pun mengingatkan kepada kita tentang memang yang terjadi tulah-tulah itu. Salah satu daripadanya adalah tulah di mana belalang-belalang turun kepada Mesir, di mana itu belum pernah terjadi sebelumnya dari sejarah Mesir. Di dalam Keluaran pasal 10, tulah ke-8 yaitu belalang. Di situ mengingatkan untuk kita semua apa yang terjadi di dalam ayat 12 sampai ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Begitupun murka yang ditetapkan Bapa satu kali terjadi untuk menggenapi keputusannya, penghukuman bagi dunia ini dan isinya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, yang hanya menghina namanya terus menerus. Dan daripada tulah ke-8 itu, tulah selanjutnya, tulah ke-9 adalah gelap gulita, berbalik dengan apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 9 ini, bahwa kegelapan terlebih dahulu, baru belalang-belalang itu muncul. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, apa yang akan terjadi telah dinubuatkan terlebih dahulu, seperti firman Tuhan Yesus itu dinyatakannya, supaya saat terjadi kita tidak meragukan, tetapi kita mengaku bahwa benar Tuhan telah berfirman, maka terjadi sesuai rencana Bapa surgawi, sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Kembali pada Yoel pasal 1 di bawah perikop tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Di dalam ayat 4 dan 5 mengatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerim telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Dan anggur yang baru itu adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena seperti yang dinyatakannya, anggur yang diminumnya bersama para murid perjamuan yang terakhir adalah darahnya yang kudus, yang diberikannya, bukan ditawarkannya seakan-akan dia menjual, tetapi diberikannya bagi manusia, dan kembali bagi manusia pribadi masing-masing mereka, apakah mereka mau menerimanya dan ditebus, dibenarkan, dikuduskan, supaya mereka layak menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah yang menerima upah yang dijanjikan Bapa surgawi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita saja. Dan disitulah yang hendak diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi
bagi kita. Tentang Yoel pasal 1 itu juga berkelanjutan sampai Yoel pasal 2 pun di bawah perikop tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, karena memang benar apa yang terjadi di sangkakala yang kelima ini mempunyai kemiripan dengan tulah yang ke-8 yaitu belalang. Dan di dalam Yoel pun mengatakan tulah belalang itu ialah hukuman, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, karena belalang-belalang itu datang untuk melahap, datang untuk memakan. Tetapi di sini dalam Wahyu pasal 9 mereka sudah ditugaskan untuk menyiksa para manusia, bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Tapi bagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya untuk menyadarkan mereka bahwa akan hanya ada penyesalan yang tidak ada akhirnya bagi mereka yang tertinggal, bagi mereka yang tidak menerima waktu dan kesempatan saat ini dengan sebaik-baiknya, dalam arti mereka mengerjakan keselamatan, melakukan kehendak Tuhan, melainkan mereka mencari kesenangan sendiri dan pada akhirnya menyia-nyiakan kesempatan yang satu kali selamanya diberikan bagi masing-masing mereka. Dan selanjutnya pun dalam Yoel pasal 2 itu dinyatakan di dalam ayat 2, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bahkan selanjutnya pun di dalam ayat 4 mengatakan rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Dari kata ini mengingatkan kita tentang Wahyu pasal 9 ayat 7 selanjutnya. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Telah ditetapkan Bapa ini akan terjadi. Dalam arti ini pun ya secara duniawi bangsa-bangsa seperti yang telah Tuhan Yesus nyatakan, berjaga-jagalah karena pada saat tiba akhir zaman engkau akan mendengar banyak deru-deru peperangan seperti yang telah difirmankannya di dalam Matius pasal 24. Di dalam ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat oleh karena masa-masa kesukaran saat Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, juga pun sesudah. Tetapi yang sesudah adalah lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Yang belum pernah terjadi adalah murka Allah yang tidak ada tanpa penahan terhadap murka Allah itu diturunkan kepada dunia ini. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua kembali kepada ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua tentang saat murka Allah terjadi. Di sini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan untuk diperlihatkan saat terjadi hal ini. Banyak manusia dalam kesusahan itu, dalam malapetaka yang terjadi bagi mereka. Mereka dilukai, mereka menerima luka yang besar, kecil, semua itu, tetapi mereka mau untuk mati. Mereka lebih mau untuk beristirahat daripada menerima kesakitan itu. Tetapi benar, seperti yang tertulis dalam firman ini, pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan di sini mempunyai perbandingan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 di dalam ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Di mana mengejar fajar hidup itu, mencari fajar hidup kita selanjutnya, hari besok kita bikin apa, kesenangan apa lagi yang akan kita nikmati. Dan disitulah perbandingan yang nyata adalah pada masa itu, pada masa terakhir itu, orang-orang bukan mencari fajar hidup lagi, tetapi akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya.
dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Perbandingan dengan yang saat ini, banyak orang masih mau hidup, banyak orang masih mau lihat detik berikutnya dalam kehidupan masing-masing mereka. Tetapi ingat, dunia ini dan isinya akan berlalu dan binasa. Waktu akan berakhir, tidak akan selamanya kita ada dalam dunia ini. Maka kerjakanlah keselamatan, karena belalang-belalang pelahap itu, tulah belalang yang sebagai hukuman daripada Tuhan itu telah dinyatakan, sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Jadi mereka lari bukan karena kecil, jadi hanya pelan saja dari satu tempat ke tempat yang lain, karena di sini mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang Bapa tetapkan, tentang apa yang Bapa firmankan, tentang apa yang Bapa siapkan adalah malapetaka yang terus-menerus terjadi, yang tidak putus-putusnya sampai yang paling terakhir. Dan disitulah mengapa mengingatkan untuk kita kembali dalam Wahyu pasal 8 ayat 1, di mana di situ tertulis, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap di surga padahal sebelumnya terus-menerus terjadi. Meterai dibuka, apa yang telah dinubuatkan dinyatakan jadi, ya dan amin. Itulah firman Bapa surgawi. Tetapi sunyi senyap surga kira-kira setengah jam lamanya. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua berada di dalam rencana Bapa surgawi. Bahwa terkadang pun ada saat-saat, dan itu pun merefleksikan dalam kehidupan kita selagi kita masih ada dalam dunia ini, melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi. Ingat, ada waktu di mana Tuhan mengingatkan untuk kita agar berdiam diri, supaya kita belajar untuk beriman dan bersandar kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi di dalam sangkakala yang kelima khususnya ditujukan kepada mereka yang tidak memakai meterai Allah yang hidup. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, selagi kita masih ada saat ini, diberikan kesempatan itu berkelimpahan dengan waktu yang masih ada detik ini, maka disitu mengingatkan untuk kita semua bersyukur selalu, berseru dalam nama Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena berarti kita pun semakin mengenalnya agar kita layak disebut anak-anak Allah. Maka sampai selanjutnya ayat 7 sampai pada ayat 10 yang mengatakan tentang bagaimana belalang-belalang itu berbentuk. Ternyata bukan seperti belalang yang biasa-biasa saja, tetapi ada pun yang daripada mereka yang telah ditugaskan, yang telah dinyatakan untuk juga menjadi peringatan bagi kita. Tetapi sebelum itu kembali Tuhan hendak mengingatkan daripada ayat 1, di mana di situ lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Bukan sembarangan orang bisa mendapatkannya, bukan juga sembarangan hamba-hamba Tuhan, tidak, tetapi malaikat yang telah ditugaskannya untuk hal itu, bahkan yang telah jatuh di dalam dosa pun. Dan daripada bintang yang jatuh ini, sama seperti di dalam ayat 10 pasal 8 sebelumnya, yang melambangkan yang Allah pilih dalam kekudusannya jatuh di dalam dosa, menjadi pelajaran bagi kita yang ada saat ini. Allah memilih masing-masing kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebenaran yang kita buat dari hikmat kita sendiri, tapi oleh karena rencananya ada bagi kita, oleh karena kemurahan kasih-Nya berkelimpahan hendak dinyatakannya bagi kita, oleh karena Dia punya arti yang mau Dia taruh dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini bukan diberikannya untuk menikmati hal-hal duniawi yang hanya sia-sia membawa kita kepada kebinasaan saja. Karena apa yang tertulis dalam ayat-ayat selanjutnya, kegelapan yang akan datang. Dan di situ pun yang hendak diingatkan untuk kita semua seperti yang tertulis di dalam kitab Amos, di mana di dalam kitab Amos di situ mengingatkan untuk kita semua juga pun tentang akhir zaman. Tetapi di dalam Amos pasal 5 di situ mengatakan di dalam ayat 16 sampai 20 di bawah perikop hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang, seperti seseorang yang lari terhadap singa
seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Itu mengapa di dalam ayat 6 tadi, pada masa orang-orang akan mencari maut, pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Mengapa? Karena kemanapun mereka berlindung tidak ada gunanya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Dalam ayat selanjutnya, ayat 20 pasal 5 itu, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak percaya? Memang benar, hari Tuhan di dalam murkanya kegelapan yang berkali lipat ganda ada di atas langit di sekitar manusia, untuk mengatakan bagi mereka yang tertinggal saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan yang Bapa Surgawi berikan bagi mereka. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Kenapa di situ ada dikatakan 5 bulan? 5 bulan lamanya di dalam ayat 5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, dan melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. 5 bulan lamanya itu menunjuk kepada apa yang Bapa Surgawi telah tetapkan dalam apa yang tadi telah diingatkan untuk kita pun. Tetapi kembali dalam hari penciptaan pun, hari yang kelima, di mana Allah menciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23, Allah menciptakan. Di dalam ayat 20 berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, hewan-hewan yang di dalam laut, dan hewan-hewan yang di atas langit. Dan itulah yang menunjuk kepada kebohongan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai keinginannya sendiri, yaitu kebohongan itu menipu diri, menipu orang lain, apalagi memberanikan untuk menipu Allah padahal tidak ada gunanya. Hewan-hewan yang di dalam laut itu mengajarkan bagi kita, melambangkan orang-orang yang berpikir bisa menyembunyikan diri terhadap Allah, seperti yang telah dinyatakan jelas di dalam kitab Yesaya, di mana firman Tuhan telah berkata kepada bangsa yang buta, bangsa yang tidak mau mendengarkan firman-Nya, bahwa mereka berpikir Allah tidak melihat, mereka berpikir Allah tidak mengetahui kejahatan yang mereka perbuat. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan yang memberikan kasih-Nya bagi mereka. Dan disitulah yang hendak diingatkan Tuhan bagi kita semua. Tuhan itu pencipta, bukan pencipta yang hanya sebentar saja, yang hanya ke hal kecil saja, tetapi pencipta semesta alam. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan akan mengakui kemuliaan kekuasaan-Nya, tetapi bagi yang tidak akan seperti hewan-hewan yang berterbangan di udara, di langit, berpikir bahwa mereka lebih tinggi daripada yang lain. Jika tidak begitu, mereka akan berpikir hidup mereka adalah milik mereka sendiri, bukan milik siapapun juga, Allah juga tidak. Jadi cuma mereka yang bisa menentukan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua dari kata 5 bulan lamanya ini. Bahkan tidak setengah dari 12 bulan yang ada yang setiap hari kita jalani waktu ini. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita tentang waktu orang fasik, bahwa mereka berpikir memang awal-awalnya mereka senang, mereka berbahagia, tetapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas bagi mereka, yang layak bagi mereka, karena firman telah berkata bahwa Allah yang maha adil akan membalaskan masing-masing orang menurut perbuatannya sendiri. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, kembali dari ayat 1 sampai ayat 6, agar kita mempersiapkan diri untuk mengenal apa yang adalah belalang-belalang rupanya ini. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di situ mengingatkan untuk kita tentang apa yang pemazmur katakan, bahwa orang-orang bisa menyiapkan kuda-kudanya, orang-orang bisa bertahan dalam kuda-kudanya yang disiapkan untuk peperangan, tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya, karena pemazmur mengatakan bangsa-bangsa lain bisa bersandar pada kuda-kuda yang telah dilatih untuk peperangan,
tetapi kita di dalam nama Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Sungguh begitu luar biasa, karena Allah lah seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di situ jelas mengatakan bukan Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya, tetapi Tuhan adalah kekuatan umatnya. Jadi kekuatan umat yang dipilihnya dalam kasih. Dan juga yang diingatkan bagi kita di dalam Roma pasal 11 jelas mengatakan sisa Israel, umat yang dipilih bukan lagi menurut keturunan turun-temurun, tapi menurut pilihan kasih karunia. Bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka, bukan bagi mereka seakan-akan mereka memakai Tuhan. Itu cara pikir yang salah, itu cara pikir seperti yang dilambangkan oleh hewan yang berterbangan di udara, berpikir bahwa mereka bisa di atas bumi dengan kekuatan hebat mereka, atau dipinjam daripada Tuhan, mereka memakai Tuhan. Padahal yang seharusnya dikatakan adalah Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang memakai kita, bukan kita yang pakai Tuhan. Dan itulah yang diingatkan juga oleh Tuhan di dalam firman-Nya di dalam kitab Maleakhi, di dalam pasal 3, di situ di dalam ayat 9 dan 10, bahkan sampai pada ayat 11 mengatakan, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang mengajarkan kita kembali tentang hewan-hewan yang berterbangan di langit pun masih ada langit lebih tinggi daripada itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua bahwa pada akhirnya kita hanya manusia. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Dan dua perikop selanjutnya dalam pasal terakhir di kitab Maleakhi ini pun berkata, kemenangan terakhir bagi orang benar dan hari Tuhan. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dan kemenangan terakhir adalah bagi orang-orang yang benar di hadapannya, orang-orang yang hidup sesuai kehendaknya. Itulah mengapa mengingatkan untuk kita semua, jangan bersandar kepada apa yang dilambangkan dalam kuda yang dipersiapkan untuk peperangan ini. Jangan bersandar dalam apa yang dunia pandang kuat, dunia pandang bisa memberikan perlindungan, dunia pandang lebih hebat daripada yang lainnya. Jangan, karena pada akhirnya semua itu datang daripada dunia yang akan binasa dengan segala isinya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Dan selanjutnya, di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, yang bukan adalah mahkota emas tetapi menyerupai. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Sebagaimanapun kita menyamari diri bahwa kita adalah Kristen, tapi kalau kita tidak hidup seperti Kristus telah hidup, padahal itulah perintah firman-Nya di dalam mengasihi yang dikatakannya. Tetapi terlebih daripada itu, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 di dalam ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan, menyerupai mahkota emas, karena di dalam Wahyu pasal 4 sebelumnya, di dalam ayat 4 mengatakan, sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Bukan sesuatu yang menyerupai mahkota emas, tetapi yang memang adalah mahkota emas. Oleh karena itu menjadi upah mereka yang tetap setia sampai akhirnya. Tetapi terutama 24 tua-tua ini adalah mereka yang dipilih menurut kehendak Bapa surgawi untuk bersama di dalam Dia menjadi majelis pengadilan, yang bukan dalam pilih kasih, tetapi itu menurut kemurahan hati Allah pencipta semesta alam. Dan disitulah yang
yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bukan berarti Allah mengasihi 24 tua-tua ini lebih daripada kita yang saat ini masih ada di dalam dunia. Sedangkan firman saja berkata waktu ini dipercepat oleh karena orang-orang pilihan. Maka jadilah orang-orang pilihan itu. Bukan berarti supaya kita bisa berbangga bahwa kita lebih dikasihi Tuhan daripada makhluk lain, tidak. Tetapi oleh karena kasih-Nya terbuka bagi semua orang saat ini, supaya kita pribadi pun mendapat bagian dalam kesempatan yang diberikannya untuk kita layak menerima upah yang telah disiapkannya. Karena dalam ayat selanjutnya, di dalam kata-kata selanjutnya yang berkelanjutan dengan ayat 8 pun mengajarkan tentang kesempatan yang disia-siakan, yang dinyatakan bahkan dari kitab Kejadian pun. Tetapi di situ dalam ayat 7 kata selanjutnya, muka mereka sama seperti muka manusia dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Mengapa hal ini mengingatkan kepada kita tentang Kejadian? Karena di dalam Kejadian pasal 3 di bawah perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan siapa yang jatuh terlebih dahulu? Perempuan, yang dimana di situ dia tergoda dengan apa yang ular katakan kepadanya. Dan di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, apakah berarti semua perempuan yang ada di dalam dunia salah? Tidak. Tetapi di dalam kedua ayat ini, muka mereka sama seperti muka manusia dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, yang mengajarkan bagi kita tentang godaan, cobaan dari iblis yang mau menyerupai mahkota emas, yang mau menyerupai jalan yang lebar supaya kita mau menjalaninya, supaya kita mau melaluinya, padahal itu jalan yang salah. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, belalang ini bukan 1-2 saja, tetapi banyak sekali dia datang ke dalam dunia untuk mengacaukan. Di dalam ayat 5 tadi, menyiksa manusia, bukan untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyiksa mereka. Kenapa di situ di dalam ayat 5 berkata mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka. Dan di situ di dalam sangkakala yang kelima ini terjadi pada akhir zaman, terjadi pada saat yang telah Bapa tetapkan. Tetapi daripada kata-kata itu pun ada yang mengingatkan untuk kita semua, seperti yang Paulus pun telah tuliskan untuk menjadi penguatan bagi masing-masing kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali dari ayat 7, bukan kuda yang disiapkan untuk peperangan yang diberikannya sebagai jalan keluar, tapi campur tangannya, pertolongannya, perlindungannya saat kita tetap setia, hidup tulus di hadapannya, menuruti firman-Nya, terang kasih-Nya ada di dalam kita dan kita hidup di dalam terang-Nya. Dan di situ berkelanjutan pun bukan yang sesuatu menyerupai mahkota emas diberikan bagi kita, tetapi yang benar-benar adalah mahkota kehidupan yang dikaruniakan bagi masing-masing kita saat kita, seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 yang juga menjadi peringatan yang jelas bagi kita di dalam ayat 12, bahwa apabila ia sudah tahan uji, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bukan sesuatu yang menyerupai mahkota emas, tetapi mahkota kehidupan menurut kasih Allah itu dikaruniakan bagi yang setia sampai akhirnya, bagi yang bertahan saat melalui suatu pencobaan. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan, yang melambangkan tentang Hawa dulunya yang ikut jatuh dalam pencobaan. Tetapi itu menjadi peringatan bagi kita yang ada saat ini, karena belalang-belalang ini pun dalam rupa mereka melambangkan perbuatan, tindakan masing-masing manusia yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Dan selanjutnya di situ mengatakan gigi mereka sama seperti gigi singa. Adapun di sini tertulis di dalam Yoel pasal 1, di situ di dalam Yoel mengatakan tentang hal ini di dalam ayat 6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya.
giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Dan daripada ini pun Tuhan mengingatkan untuk kita semua, suatu bangsa di dalam Wahyu pasal 9 perikop sangkakala yang kelima ditulis belalang-belalang, dan belalang-belalang ini pun melambangkan bangsa yang akan datang seperti yang Tuhan Yesus telah firmankan. Tetapi dari kata singa ini Tuhan mengingatkan untuk kita semua seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 di dalam ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia. Kembali mengingatkan kita tentang yang tadi 5 bulan lamanya, kaitannya dengan meterai yang kelima yang ada dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat 7 sampai pada ayat 11 selanjutnya. Tetapi di situ mengingatkan untuk kita semua, saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama melalui pencobaan daripada iblis yang diberikan kuasa untuk hari pencobaan yang akan datang itu, untuk menghancurkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Bapa baginya. Dan selanjutnya dalam ayat 9 berkata, dada mereka seperti baju zirah yang mengajarkan tentang banyak hal, tentang kesombongan, berpikir bahwa mereka bisa membuat dada mereka muncul seperti mereka bisa melakukan segala sesuatu hal, percaya diri dalam maju karena ada baju zirah di depan mereka. Tetapi seperti yang telah diingatkan untuk kita semua, baju zirah kita bukan seperti yang dunia tawarkan dalam apa yang mereka pikir adalah benar. Tetapi di dalam ayat 14 Efesus pasal 6 di bawah perikop perlengkapan rohani jelas mengatakan, jadi berdirilah tegak, bukan dalam keberanian, bukan dalam kesombongan bahwa kita punya sendiri. Itulah yang membuat bintang jatuh, itulah yang membuat dosa di mata Allah, yang dimana awalnya telah ditetapkan kekudusan bagi kita, tapi oleh karena ada keangkuhan, oleh karena ada tinggi hati, oleh karena ada kesombongan, membuat kita jatuh direndahkan lebih daripada yang lain. Karena kita menolak kasih Bapa, kita lebih memilih untuk meninggikan diri sendiri, padahal kita adalah yang diciptakan. Dan di situ di dalam ayat 14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan yang dipilih oleh Bapa surgawi sebagai anak-anaknya. Maka jangan menyimpang dalam ketidakadilan, dalam apa yang diputarbalikan daripada kebenaran firman Tuhan, tapi berdirilah tegak. Dan di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, keberanian untuk maju melawan si iblis yang seperti singa yang mau mencari mangsa untuk diterkam, dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang mengingatkan untuk kita semua tentang dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Deru-deru itu terdengar, akan ada datang seperti itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya, seperti yang telah ditetapkan Bapa surgawi. Ini menyatakan, ayat-ayat ini menyatakan tentang pencobaan yang datang daripada iblis, godaan supaya manusia semakin jatuh di dalam dosa. Tetapi saat terjadi pada akhir zaman nantinya adalah hanya penghukuman bagi mereka yang tidak dimeterai dengan meterai Allah yang hidup. Dan kesangkakala yang kelima ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Mengapa demikian? Karena saat hal ini terjadi tidak ada lagi orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang telah dimeterai oleh meterai Allah yang hidup yang masih ada di dalam dunia. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua bahwa ini akan terjadi sebagai penghukuman. Dan disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Ayat selanjutnya, ayat 11 dan 12, raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Kenapa harus dinyatakan namanya? Tetapi di situ mengingatkan untuk kita semua suatu nama yang lebih berkuasa daripada nama malaikat jurang maut ini, yang memegang kunci Daud. Saat ia membuka pintu tidak ada yang dapat menutupnya, saat ia menutup pintu tidak ada yang dapat membukanya. Firman hidup
terang di dalam dunia ini. Yesus Kristus namanya penuh dengan kuasa, dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Sangkakala yang kelima ini mengajarkan tentang apa yang akan terjadi nanti, tetapi juga mengandung pelajaran bagi kita yang ada saat ini, supaya tetap berjaga-jaga, supaya tetap mengerjakan keselamatan. Karena apa yang diajarkan bagi kita adalah yang berbanding dari apa yang ada ini, kejahatan berbanding daripadanya kebaikan, kebenaran yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua dalam sangkakala yang kelima yang ditiup oleh malaikat yang kelima itu. Dan selanjutnya sangkakala yang keenam. Jika sebelumnya dalam sangkakala yang kelima belalang-belalang yang ada daripada asap yang naik itu mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Maka di dalam sangkakala yang keenam ini adalah membunuh, karena itu perintah Bapa Surgawi yang telah ditetapkan Bapa. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Mezbah ini pun telah berulang kali muncul daripada Wahyu di dalam ayat 3 pasal 4 pasal 8 sebelumnya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan sebelumnya pun dari pasal 6 di dalam ayat 9, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah ini bukan berada di tempat yang berada di tempat yang sama di satu arah, tetapi di keempat arah mata angin. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Keempat tanduk mezbah ini, tanduk itu pada dulunya melambangkan tentang kekuatan itu nyata, seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 2, puji-pujian Hana, di mana Hana mengatakan, Tuhanlah yang telah menaikkan tanduk kekuatanku di dalam ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Dan itulah yang telah diajarkan bagi kita dari ayat 7 pasal 9 tadi, bahwa pertolongan yang daripada Tuhan mendatangkan kemenangan yang lebih luar biasa. Karena seperti pada saat Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus 70 murid di dalam namanya, tetapi saat mereka kembali, mereka bersuka cita, mereka mengatakan, Tuhan, bahkan iblis-iblis, setan-setan pun takut terhadap namamu. Tetapi di situ yang Tuhan Yesus mengatakan bagi mereka bahwa aku telah melihat iblis, aku telah melihat malaikat jatuh daripada langit. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Tetapi janganlah bersukacita karena kamu bisa mengalahkan iblis-iblis itu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga bagi yang diselamatkan, sebagai yang ditolong dan dijaga dari apa yang akan datang. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang keempat tanduk mezbah Allah yang di hadapan Allah. Ada suara keluar daripada situ, dan itulah yang menjadi firman-Nya yang mengajarkan bagi kita. Kenapa di sini dari keempat tanduk mezbah emas itu yang di hadapan Allah yang berbicara, tetapi di situ mengingatkan untuk kita tentang apa yang terjadi saat Yesaya hendak diutus oleh Allah pun. Yesaya mendapat panggilan Allah di situ di dalam Yesaya pasal 6 ayat 6, seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang mengajarkan bagi kita tentang apa yang Bapa Surgawi kehendaki bagi kita adalah kekuatan di dalamnya, bahwa kita merendahkan hati, tidak menonjolkan diri sebagai kita yang bisa, tapi dengan membanggakan bahwa memang kita tidak bisa, kita tidak sanggup, tapi dalam Yesus Kristus ada kemenangan yang pasti, karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada di dalam nama Yesus Kristus saja. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Dan dari suara yang keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah ini mempunyai kuasa untuk melakukan apa, mempunyai kuasa untuk mengatakan apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.
Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan daripada ini kembali dalam Wahyu pasal 7 pun ada kemiripan dari ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Tetapi di sini di dalam ayat 15 bahkan dari ayat 14 mengatakan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Sungai Efrat ini mengingatkan kepada kita kembali kepada Kejadian di dalam pasal 2, di situ di dalam ayat 14 sungai yang keempat yang terakhir dikatakan dan dijelaskan nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Tetapi di situ jika kita baca pun yang pertama, yang kedua, yang ketiga pun dijelaskan di mana mengalir di sebelah mana, tetapi sungai yang keempat ialah Efrat tidak dijelaskan di mana. Dan di situ yang hendak Tuhan ajarkan bagi kita adalah arah dan tujuan akhir yang Allah Bapa telah tetapkan dari awal mulanya, bahwa para malaikat ini yang diikat di sana bukan karena terpaksa, tapi karena telah ditetapkan tugas mereka di sana sampai tiba waktunya digenapi firman Allah itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Mengapa sepertiga? 1/3 itu mengatakan tentang keputusan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dalam kekuasaan kemuliaannya hanya ialah yang berkuasa untuk memberi keputusan itu. Tetapi itu pun juga melambangkan bahwa oleh karena keras kepalanya manusia, oleh karena kesombongan daripada manusia yang membuat Allah memilih pilihan yang terakhir ini, tujuan akhir ini, bahwa pada akhirnya tidak akan ada dunia yang sampai selamanya, tetapi hanya kerajaannya saja yang kekal ada untuk selama-lamanya. Dan dari situ pun yang hendak diingatkan untuk kita semua adalah tetap berjaga-jaga, karena seperti dalam ayat 15 jelas mengatakan telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan itu pun sangat banyak orang. Tetapi disitulah yang hendak Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tuhan sangat membuat Tuhan sangat ngeri sekali, Allah yang membalas dendam. Tetapi disitulah yang hendak Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Ini terjadi bagi orang-orang yang tidak mempunyai meterai Allah yang hidup bagi mereka. Mereka yang tertinggal, mereka yang berpikir hidup masih lama, padahal mereka tidak tahu terus-menerus mereka akan disiksa. Dalam mereka ada di dalam dunia yang akan binasa. Dan itulah yang hendak diingatkan oleh Tuhan bagi kita. Dan selanjutnya jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka sama seperti Yohanes mendengar jumlah yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Tetapi di sini pasukan yang dimana mereka lah yang ditugaskan untuk melakukan pemusnahan itu bersama keempat malaikat itu. Jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. 20.000 saja sudah banyak, tetapi ditambahkan laksa dalam bahasa Indonesia adalah 10.000 tambahan, jadi 20.000 kali 10.000 lagi 200 juta banyaknya pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Ini pun melambangkan kejahatan manusia sendiri pribadi satu saja pun sudah begitu banyak di dalam seluruh kehidupannya, semasa hidupnya sudah banyak kesalahan dosa yang dia lakukan, apalagi sepertiga daripada manusia yang ada dalam bumi ini. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, Tuhan adil dalam apa yang dilakukannya, dalam apa yang digenapinya. Itulah penghakimannya bagi dunia ini, sepertiga untuk menjadi peringatan bagi kita yang masih ada saat ini. Berjaga-jaga, karena jangan sampai kita masuk di dalam sepertiga yang ditetapkan untuk dibunuh dan dibinasakan itu. Dan di situ selanjutnya, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya.
Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Dan daripada ini di situ mengingatkan untuk kita semua, orang-orang yang menungganginya mereka memakai baju zirah merah api yang mengajarkan tentang murka Allah. Kembali di dalam ayat tadi, di dalam ayat 14 dan 15 telah dijelaskan bagi kita tentang sungai Efrat. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak dijelaskan berada di sekitar mana, tetapi di situ mengajarkan bagi kita tentang arah terakhir yang Allah pilih di dalam penghukumannya. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua seperti apa yang tertulis di dalam kitab Zefanya, yang jelas di dalam perikop hukuman atas Yerusalem pasal 3 di dalam ayat 8 berkata, oleh karena perbuatan mereka itu, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Dan disinilah yang diingatkan untuk kita semua bahwa orang-orang yang menungganginya ini melambangkan murka Allah yang masih akan datang. Karena bukan satu saja yang maju, tetapi 200 juta banyaknya yang maju bersama-sama dengan mereka. Dan bukan berarti bahwa apa yang terjadi malapetaka ini pun akan 200 juta spesifik, tidak, tetapi terus menerus tidak akan habis sampai penghakiman yang terakhir barulah selesai. Karena di dalam penghakiman terakhir itu telah berkata, itulah hukuman yang terakhir bagi mereka yang layak untuk mendapatkannya, bukan upah, penghukuman yang telah ditetapkan Bapa dari awal mula dunia diciptakan. Dan di situ selanjutnya mengatakan tentang warna biru. Warna biru itu mengingatkan kepada kita tentang pemusnahan yang terjadi saat kejadian air bah. Tetapi daripada itu pun mengingatkan untuk kita semua seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 di bawah perikop hari Tuhan, di mana di dalam ayat 5 mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik, yang dimana dulunya dimusnahkan daripada air bah, tetapi sekarang oleh api yang akan datang tepat pada waktu dan masa yang Bapa sudah rencanakan dari awal mulanya. Dan di situ selanjutnya mengatakan tentang kuning belerang. Daripada kuning belerang itu mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang terjadi bagi Sodom dan Gomora, dan itu kisah yang sungguh sangat jelas menyatakan tentang murka Allah bagi kota-kota saja pun yang berbuat dosa, apalagi pribadi masing-masing kita, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 19. Tetapi di situ pun yang hendak mengingatkan untuk kita semua seperti yang tertulis di dalam ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi bukan hal yang fenomena alam, tetapi itu dari Tuhan datangnya. Sama halnya belalang-belalang ini pun dengan pengizinan Bapa. Bukan berarti Allah yang menciptakan kejahatan itu ada, tetapi oleh pengizinannya menurut apa yang dilakukan manusia, kejahatan mereka kedagingan terus menerus ada dalam kehidupan mereka, itulah yang memancing, mengundang cobaan dari iblis datang, membuat mereka semakin berjalan di dalam jalan yang lebar yang hanya pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Dan di situ selanjutnya, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, berjaga-jagalah, jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot. Itulah yang telah Tuhan Yesus ingatkan, ingatlah akan istri Lot. Maka dari warna mereka yang memakai baju zirah ini pun menjadi peringatan bagi kita, murka Allah akan datang. Bahwa dalam biru itu mengingatkan kepada kita tentang tadi 2 Petrus pasal 3, bahwa oleh firman Allah Ia menciptakan bumi ini yang dari awalnya hanya air seluruhnya. Tetapi selanjutnya, dalam selanjutnya kuning belerang
belerang warnanya berjaga-jaga, karena hujan api dan belerang telah dinyatakannya, tetapi akan terjadi yang lebih dahsyat untuk menghancurkan bumi ini secara sepenuhnya. Bukan berarti hanya karena belerang itu saja bumi ini akan binasa, tapi apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam meterai-meterai sebelumnya, dan juga sampai selanjutnya, sampai akhirnya. Dan di situ di dalam ayat selanjutnya, kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya ini mengingatkan untuk kita semua firman Tuhan, yang dimana pada akhirnya yang akan menjadi hakim, karena firman Tuhan tidak berdusta, firman Tuhan adalah benar, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya. Bau kuda-kuda itu pun sama seperti yang dilambangkan oleh kuda-kuda sebelumnya. Di dalam Wahyu pasal 6 saat ke-6 meterai pertama dibuka, dan disitulah hendak diingatkan untuk kita semua selanjutnya di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan bagi dunia ini dan isinya. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita tentang apa yang tertulis di dalam Yoel pun, di mana tadi telah diingatkan untuk kita, dibacakan bagi kita di dalam Yoel pasal 2 di dalam ayat 3 mengatakan, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput dari apa yang telah ditetapkan Bapa surgawi untuk terjadi. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan saja pun ada dengan bantuan manusia. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jelas-jelas di sini berulang kali dinyatakan menyembah roh-roh jahat dan berhala-hala dari emas dan perak, tembaga, batu, dan kayu. Mengapa? Karena mereka berpikir hal-hal duniawi yang mati, tidak ada roh yang hidup di dalamnya. Seperti di dalam Habakuk telah dinyatakan tentang hal itu. Habakuk pasal 2 ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Dan itu pun yang diingatkan untuk kita semua, hal-hal benda dunia itu sangat berbeda dengan Allah kita yang hidup sampai selama-lamanya, yang bukan hanya menyatakan firman-Nya, tapi juga mengajarkan bagi kita tentang apa yang menjadi kehendaknya. Dan di situ memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah dan nantikanlah pertolongannya, karena itulah yang dikehendakinya. Jangan beralih kepada apa yang dunia pandang baik dan benar, apalagi kuat bisa menyelamatkan mereka. Tapi ingatlah akan Allahmu yang menyelamatkanmu, bukan dengan cara yang dunia pikirkan, tetapi dengan firman-Nya, dengan rencananya yang ya dan amin, tepat pada waktunya. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Selanjutnya, pasal selanjutnya berkata di bawah perikop, kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dan daripada ini di bawah perikop saja kitab terbuka. Di situ seorang malaikat yang lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Sedangkan di dalam Wahyu pasal 4 sebelumnya, di dalam ayat 5 mengatakan, di dalam ayat 3 mengatakan, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Lalu di situ di dalam Wahyu pasal 10, kakinya bagaikan tiang api, mengingatkan bagi kita bahkan dari sebelumnya pun. Wahyu pasal 1 di dalam ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di situ
berselubungkan awan. Kemuliaan Allah pun yang dinyatakan jelas di dalam Yeskiel ada di dalam awan-awan, dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua bahwa tentang malaikat yang kuat ini melambangkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kemuliaan Allah, karena mukanya sama seperti matahari. Sedangkan yang sebelumnya malaikat yang ada di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, bukan dia menyinar, bukan dia bersinar seperti matahari itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua bahwa ini tentang kemuliaan Allah di dalam terang kekudusannya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang dimana kalau di situ mengingatkan untuk kita sebelumnya dari Wahyu pasal 5, kitab yang dimeterai dan hanya anak domba saja yang layak untuk membuka meterai-meterainya, dan ketujuh-tujuh meterainya sudah terbuka. Apakah berarti ini kitab kecil yang dimeteraikan tadi? Tetapi disitulah yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, firman-Nya yang tertutup pada saat itu telah dibukakan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bukan dipentingkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih kudus, tetapi siapa yang berhikmat untuk membaca kitab itu. Bukan yang dipegang oleh anak domba secara fisik, kita cari anak domba untuk pegang kitab itu lalu buka, tidak. Tapi dalam firman terang kasih Bapa surgawi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam kata-kata selanjutnya, ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, yang mengajarkan tentang sedalam apapun rahasia manusia tidak ada yang tersembunyi di hadapannya dan di atas bumi. Oleh karena dia pun telah berjalan di dalam perintah Bapa surga, bukan karena terpaksa, tapi karena kasihnya pun ada bagi orang-orang yang diberikan Bapa baginya. Dan di situ selanjutnya, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Daripada ini pun mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal sebelumnya, Wahyu pasal 5, saat Yohanes menangis karena dia melihat tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Wahyu pasal 5 di dalam ayat 5 mengatakan, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ketujuh meterai itu dibukakan, maka digenapi apa yang telah dibukakan daripada meterai itu, dan juga ketujuh sangkakala diberikan kepada tujuh malaikat yang di hadapan Allah untuk ditiup masing-masing mereka menurut apa yang telah Bapa tetapkan untuk terjadi. Tapi di situ selanjutnya mengatakan, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya, karena apa yang diperdengarkan oleh ketujuh guru itu adalah dari apa yang dikatakan oleh malaikat yang kuat itu, malaikat yang kuat turun dari surga itu. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang selanjutnya pun, ayat selanjutnya yang berkata tentang di dalam ayat 7, keputusan rahasia Allah yang dimeteraikan oleh karena apa yang dikehendaki Bapa itu dikehendakinya untuk tetap tertutup, tetapi yang daripada selainnya dibukakan untuk menjadi peringatan bagi kita. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Apakah berarti kita tidak boleh untuk tahu apa yang ada di dalam isi kitab terbuka ini? Itulah yang ditetapkan Bapa. Kita tidak bisa melawan kehendaknya, dan di situ pun mempunyai pelajaran bagi kehidupan kita. Terkadang ada hal-hal yang diizinkan Bapa untuk kita lakukan, untuk kita lalui, tetapi terkadang pun ada yang sangat tidak diizinkannya, sekalipun itu untuk kebaikan kita, tetapi tidak diizinkannya bukan untuk kecelakaan kita, bukan untuk membenci kita, tapi untuk mengajarkan kita bahwa ada yang lebih baik yang disiapkannya untuk menjadi berkat bagi kita. Sama pun seperti kitab yang terbuka ini mengajarkan untuk kita semua tentang firman-Nya yang ya dan amin, yang terbuka
setiap saat, tidak pernah tertutup sedikit pun anak domba, anak tunggal Allah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dimana kitabnya pun di dalam kitab anak domba tertulis nama-nama anak-anak Allah yang akan diselamatkan karena mereka lah yang dipilih dalam kasih karunia. Buku itu, kitab itu masih terbuka sampai detik ini dan seterusnya sampai waktu Dia datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Maka berjaga-jagalah supaya kita pun layak untuk tetap berada di dalam kitab anak domba itu. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita daripada Wahyu pasal 10 ayat 4. Karena saat kitab domba itu dimeteraikan, tidak akan ada yang bisa membukanya karena sudah genap, sudah selesai. Dan itulah yang hendak diingatkan, selesai apa? Waktu dan kesempatan bagi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Ayat selanjutnya berkata, malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, yang mengajarkan menunjuk kepada Kejadian pasal 1 kembali. Tetapi di situ di dalam selanjutnya dia berkata, tidak akan ada penundaan lagi. Seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus sendiri, waktu dipercepat oleh karena orang-orang pilihan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, yaitu genapnya seperti yang tertulis di dalam firman-Nya di dalam 1 Korintus, terutama seperti yang sudah Paulus ingatkan untuk kita semua, supaya kita tetap berharap kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan daripada ini mengajarkan bagi kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, yaitu tentang yang Tuhan hendak mengajarkan bagi kita tentang tubuh dan jiwa. Bahwa seperti yang Tuhan bukakan bagi Angel, dan di sini pun Angel bersaksi tentang apa yang diizinkan Tuhan Yesus untuk diperlihatkan, bahwa di dalam kehidupan kita manusia, kita mempunyai tubuh dan jiwa. Tetapi kemana jiwa itu akan pergi adalah keputusan dari Bapa di surga. Karena tubuh kita ini pada akhirnya akan kembali ke tanah, kembali menjadi debu. Tetapi jiwa bagi masing-masing kita, kehidupan kita lah yang menentukan kemana pada akhirnya, jalan menuju kehidupan atau jalan menuju kebinasaan. Tetapi yang Tuhan bukakan tentang jiwa itu bagi orang-orang yang mati saat ini, saat masih ada waktu dan kesempatan yang Bapa berikan bagi kita semua manusia yang ada dalam dunia ini, bahwa orang-orang yang mati, tetapi mati hidupnya tidak di dalam Tuhan, hidupnya tidak berkenan kepada Bapa surgawi, hidupnya tidak mengerjakan keselamatan, maka jiwanya saat dia putus nafas, saat Allah mengambil kembali nafas kehidupannya daripadanya, ia diseret oleh iblis untuk masuk ke dalam yang tadi di dalam Wahyu pasal 9 tadi, lubang jurang maut yang menuju kepada neraka, dan dia disiksa menurut apa dosa yang telah diperbuatnya. Dan di situ selanjutnya yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua berjaga-jaga, jangan sampai jiwa kita terus-menerus tetap di tempat, tidak diperbaharui. Karena tadi 1 Korintus jelas mengingatkan untuk kita, pasal 15 ayat 51 mengatakan kita akan diubah, bukan tetap begini saja. Karena di dalam 1 Korintus pasal 15 itu pun Paulus jelas mengatakan berulang kali pun bahwa yang akan binasa ini harus memakai yang tidak dapat binasa. Di dalam ayat 53 berkata, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tetapi bagi yang tidak mendapatkannya adalah mereka yang disiapkan dari awalnya untuk dibinasakan. Oleh karena seperti yang di dalam sebelumnya dalam ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jika mereka tidak mau mengaku diri, jika mereka tidak mau berubah sesuai kehendak Bapa di surga. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, bagi jiwa orang-orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, saat mati putus nafas saja pun diseret langsung oleh iblis untuk masuk dalam neraka dan disiksa. Tetapi bagi orang-orang yang mati dan mereka hidupnya berkenan kepada Bapa surgawi, bukan di pandangan manusia, tetapi apa yang berkenan di mata Bapa. Bagi jiwa-jiwa mereka berada di dalam alam roh yang tidak bisa dilihat oleh manusia maupun oleh iblis-iblis yang saat ini merajalela mencobai manusia masih hidup saat ini. Dan disitulah yang hendak diingatkan oleh Tuhan bagi kita, karena jiwa-jiwa orang-orang itu mereka tidak lagi melalui apa yang manusia harus lalui, tetapi mereka seperti Wahyu pasal 6 sebelumnya, mereka harus menunggu, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan nelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka, yaitu mereka yang berada dalam alam roh itu bukan berada di dalam kubur mereka, tetapi berada di luarnya, karena yang ada dalam kubur hanya tubuh daging mereka saja. Tetapi bagi jiwa mereka telah dikaruniakan selai jubah putih itu, bahwa mereka terkonfirmasi akan diselamatkan. Bagaimana dengan kita saat ini? Tubuh jiwa kita masih saat ini bersama-sama. Apakah jiwa kita bertumbuh? Apakah kita menjaga jubah keselamatan yang diberikan Allah Bapa bagi kita, yang saat ini diberikan supaya kita bertumbuh, jiwa kita bertumbuh bersamanya, supaya kita layak untuk mendapatkan yang disiapkan bagi mereka yang akan diselamatkan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang genapnya keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi 24 tua-tua sebelumnya, bahkan nabi-nabi pada dulu-dulunya dari awal-awal perjanjian lama. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja, agar mereka mendengar nama Yesus Kristus berkuasa untuk menyelamatkan mereka, bukan sekedar hanya hubungan Tuhan dengan manusia saja, tetapi sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang memberikan kesempatan di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka apa yang hendak diajarkan dari sangkakala yang kelima dan sangkakala yang keenam jelas mengatakan tentang penghukuman, tetapi secara keseluruhan sangkakala ini, dari keempat sangkakala yang pertama, sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam, kenapa sangkakala setelah meterai yang ketujuh ini dibuka baru ditiup sangkakala ini, mengingatkan bagi kita tentang apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 33 tentang pekerjaan seorang penjaga, di mana sangkakala ditiupnya dari menara penjaganya, dari dia melihat ada musuh yang datang untuk menyerang. Ditiupnya sangkakala untuk menjadi peringatan bahwa akan ada yang datang, tetapi juga untuk saat ini berjaga-jaga untuk apa yang akan datang. Maka sangkakala ini pun mengajarkan demikian, berjaga-jaga saat ini untuk penghukuman yang akan datang, karena itulah yang akan terjadi saat meterai yang ketujuh dibukakan dan berkelanjutan sampai sangkakala yang ketujuh. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Meterai yang keenam yang mengatakan tentang Tuhan Yesus saat murka anak domba itu datang, tetapi juga seperti yang tertulis dalam sangkakala yang ketujuh selanjutnya berada dalam pasal 11, mengingatkan untuk kita semua. Ketujuh, angka 7 itu seperti yang tertulis yang diingatkan bagi kita di dalam Kejadian pasal 2, bahwa di dalam hari ketujuh itu, di dalam ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bahkan lebih daripada itu pun, seperti yang tertulis di dalam Keluaran yang mengingatkan bagi kita tentang hukum-hukum ke-10 hukum Tuhan yang dinyatakan bagi kita, seperti yang tertulis di dalam Keluaran itu untuk mengingatkan hari ketujuh itu. Hari ketujuh itu adalah kudus di dalam Keluaran pasal 20 di dalam ayat 11 mengingatkan bagi kita, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah berarti pesan daripada meterai ketujuh, sangkakala yang ketujuh ini hanya berarti hari Minggu saja kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh? Tidak. Tetapi yang diingatkan bagi kita pun ada di dalam kitab Ibrani pasal 4, tepatnya hari perhentian yang disediakan Allah. Di dalam ayat 9 sampai 11 berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bahwa bagi umat Israel yang lebih memilih untuk bermain-main, yang lebih memilih untuk tidak melakukan apa yang Bapa Surgawi kehendaki, maka kiranya daripada Wahyu pasal 9 sangkakala yang kelima yang mengajarkan bagi kita tentang belalang-belalang yang akan datang, tetapi jika membayangkannya secara fisik terjadi, belalang-belalang ini begitu banyak sekali ada di seluruh dunia, ada di atas kepala kita. Tetapi di situ yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, secara fisik bukan seperti ini, tetapi seperti yang telah diciptakan oleh manusia yang mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ada pencobaan, seperti Yakobus mengingatkan untuk kita semua. Yakobus di dalam pasal 1 bahwa masing-masing manusia dicobai oleh karena keinginannya sendiri mendatangkan godaan dari iblis itu. Itulah mengapa Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua dari sangkakala yang kelima, jagalah dirimu, jangan sampai engkau mendatangkan pencobaan atas dirimu sendiri, karena kedaginganmu masih berkuasa atasmu. Dan disitulah yang dapat diingatkan oleh Tuhan bagi kita. Karena tentang belalang-belalang itu pun, pesan yang lebih penting daripada itu pun mengingatkan untuk kita semua yang sama pentingnya, tetapi menjadi peringatan yang jelas bagi kita, yang tertulis di dalam Yoel pasal 1 di bawah perikop bahwa tulah belalang itu sebagai hukuman Tuhan. Di dalam Yoel pasal 1 perikopnya mengatakan tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, hukuman bagi yang layak mendapatkannya oleh karena mereka terus hidup dalam kejahatan. Sangkakala yang keenam mengajarkan bagi kita tentang apa yang terjadi itu, yang dibunuh oleh api dan asap dan juga oleh belerang, yang dimana kembali mengingatkan kepada kita tentang tulah-tulah ke-10 tulah yang terjadi, di mana tulah yang ke-8 mengatakan tentang belalang-belalang itu, tetapi di situ yang mengingatkan untuk kita semua tentang tulah-tulah selanjutnya, tentang tulah ke-9, di mana di situ adalah gelap gulita. Tulah ke-10 yang diberitahukan adalah seperti yang tertulis di dalam ayat 1 pasal 11 dari Keluaran, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Tetapi tulah itu adalah tulah yang paling menyedihkan dan paling membuat kehilangan, karena dari situlah timbul ada perayaan Paskah, anak sulung dimatikan oleh kuasa kemuliaan Allah. Dan apakah berarti Allah itu sangat jahatnya? Demikian tidak. Tetapi Allah menyatakan kuasanya supaya kita belajar takut akan Dia, menghormati hadiratnya, supaya saat menyembah, saat kita melakukan firman-Nya, karena seperti yang terjadi bagi Yohanes dalam Wahyu pasal 10, saat malaikat itu berfirman kepadanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Apa yang Yohanes lakukan di dalam ayat 9? Bukan langsung dia mencabut, bukan langsung dia merampas, tapi dia mengatakan, di situ dikatakan, aku pergi kepada malaikat
itu dan meminta kepadanya kitab itu kepadaku, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit. Terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Dan disitulah yang hendak diajarkan bagi kita semua tentang hal ini, bahwa manis di mulut tetapi pahit di perut. Di situ mengingatkan untuk kita semua tentang kebenaran di dalam ketekunan melakukannya. Tuhan Yesus pun telah berfirman, semua penganiayaan, apa yang akan terjadi, penderitaan, difirmankannya, bukan segala sesuatu secara detail, tetapi secara garis besar apa yang akan datang saat mereka mengikuti Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakannya seperti yang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Bahkan sampai selanjutnya pasal 16 pun di dalam ayat 4a mengatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Dan itulah yang memang terjadi bagi para murid, tetapi juga terjadi bagi kita. Karena dalam ayat 11 yang terakhir dalam pasal 10 yang ditujukan kepada Yohanes, ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu pun mempunyai kemiripan dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan bagi para muridnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai pada ayat 8, terutama ayat 8 terakhir mengingatkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama seperti Yohanes, bukan berakhir di situ saja tugasnya melihat saja, tetapi juga untuk mengatakan apa yang telah diperlihatkan kepadanya. Dan begitu pun bagi kita, saksi-saksi Kristus berjalan bukan hanya dengan kata-kata iya saya Kristen, tapi dari perbuatan, tindakan, hidup kita memancarkan Yesus Kristus ada di dalam kita. Maka kiranya firman hari ini yang mengajarkan tentang sangkakala yang kelima, sangkakala yang keenam, dan terakhir kitab yang terbuka, mengajarkan bagi kita bukan karena kita, tapi oleh karena kasih Bapa. Penghukumannya ada, tapi kasihnya terlebih besar untuk saat ini saja, kesempatan satu kali untuk selamanya. Maka jangan sampai selamanya itu pada akhirnya kita berujung pada kebinasaan oleh karena kebodohan kita saat ini. Itu mengapa ada sangkakala yang ditiup untuk menjadi peringatan bagi kita saat ini tentang apa yang akan terjadi nanti, supaya kita tetap mengerjakan keselamatan, agar akhir yang kita dapatkan adalah kehidupan dalam Yesus Kristus yang Bapa Surgawi janjikan menjadi upah bagi yang tetap tulus, taat, setia sampai akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati masing-masing kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia.